Orang-orang Muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, ya kan gitu. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan trinitas. Nggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu. Orang tua kita yang kafir kita silaturahim, tetap berbakti padanya. Kerabat-kerabat yang masih non-muslim kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka. Boleh saja, tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Nggak boleh memang dalam masalah ibadah. Allah mengatakan, ini tadi subhanallah saya pikir antum sudah tahu nih. Ya, makanya saya ulangin lagi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Mughirah telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, Mekah kita bagi dua saja. Sehari buat kamu, sehari buat kami. Kata Nabi SAW, saya belum faham, coba jelaskan lagi. Kata dia, sehari Muhammad, kau dukung ibadah kami. Kau ucapkan selamat buat kami. Kau ikutin ajaran-ajaran agama kami. Sehari lagi besok kami ikutin agamamu, kami ucapkan selamat untukmu. Kami dukung ibadahmu. Apa jawaban Nabi SAW? Sehari-sehari. Biar adil. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Kata dia, wahai Muhammad, sehari buat kami. Dukung kami, ucapkan selamat buat kami, ikutin ritual kami. Seminggu buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak boleh. Sehari Muhammad buat kami, setahun buat kamu. Tidak boleh, kata Nabi SAW. Terakhir, hai Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Sehari kamu ikutin kami, dukung ritual kami, selamat buat kami. Kalau pakai akal sehat, kalau pakai akal manusia, bukan akal sehat, akal manusia saja secara biasa, kan gitu. Kita pikir, oh lebih baik sehari kita ikutin orang kafir, dukung saja, ucapin selamat sama dia, selesai. Seumur hidup akan masuk Islam. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Lalu Jibril AS datang pada saat itu langsung membawa surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini semua yang tidak syahadat, yang tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kafir. Jelas kafir, dan itu Allah yang mencap mereka kafir, gitu kan? Kafir artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani aja mengkafirkan Yahudi kok. Kan itu. Yahudi mengkafirkan Nasrani, mengkafirkan Muslim. Kenapa orang Muslim nggak bisa mengkafirkan? Karena sementara kita jelas-jelas meyakini kenabian Musa, meyakini kenabian Isa alaihissalam. Gitu kan? Mereka yang memungkiri Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, berarti tidak beriman sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah banyak ayat Quran menjelaskan masalah itu. Gitu kan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Semua Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, penyembah gunung, penyembah pohon, penyembah apa saja, semua selain yang tidak syahadat ini, saya tidak ikut-ikutan acara ritual kalian, tidak akan ucapin selamat buat kalian, tidak akan pakai atribut-atribut kalian, dan kalian juga tidak usah repot-repot ikutin agama saya, nggak usah. Kita nggak butuh Nasrani. Saya tanya, pada saat sholat Idul Fitri, ada orang Nasrani ikut-ikutan? Idul Adha, gitu kan? Mereka berurus dengan agamanya sendiri. Kenapa orang Muslim pusing dengan acara ritualnya orang lain? Diulangi lagi. Ya, setelah dikatakan kalian tidak usah ikut-ikutan, saya tidak usah ikut-ikutan juga, diulangi lagi. Wala antum ma'budun ma'bud, wala ana 'abidun ma'abadtum, wala antum ma'budun. 2 kali diulangi.
dan saya tidak akan ikut-ikutan, kalian juga tidak ikut-ikutan, terus begitu. Terakhir dikatakan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin, kalian punya agama, saya juga punya agama, titik, selesai, gitu kan. Emang sudah begitu. Kalau anda bilang, oh itu cuma kata-kata, nggak masalah, kata-kata bisa membuat anda murtad, saudaraku, bisa masuk neraka, gitu kan. Sadarkah anda dengan satu kalimat, anda kalau mengatakan satu kalimat sekarang, semenit kemudian kalau anda yakin dalam hati bisa masuk neraka kalau meninggal, kalau anda mengatakan saya murtad, memang dari hati mau keluar dari Islam, semenit kemudian dicabut ruhnya oleh malaikat maut, masuk neraka. Kalimat, kata-kata, bahaya tuh, gitu kan. Mungkin teman-teman juga sudah tahu yang dialog antara Muslim sama Nasrani di Amerika. Si Nasrani mengatakan, kenapa kau tidak ucapkan kalimat Natal, selamat Natal buat saya. Kata si Muslim, ya kata si Nasrani, itu kan cuma kata-kata. Kata si Muslim, kenapa, apa kau sudah syahadat? Si Nasrani bilang, enggak. Kenapa kau enggak syahadat? Dia bilang, kalau saya syahadat, saya tinggalin agama saya. Kata si Muslim, itu kan juga cuma kata-kata. Sama, gitu kan? Jadi enggak boleh. Tapi hal-hal yang ditoleransikan dalam agama silahkan. Tadi saya bilang berteman, bertetangga, silahkan. Tapi jangan dukung masalah ibadahnya. Enggak boleh. Sampai pernah ditanya kepada Syekh Bimbas, apa hukumnya orang-orang, mohon maaf ini teman-teman kita, semoga Allah berikan hidayah yang belum tahu, yang menjadi security menjaga gereja misalnya, atau orang-orang yang menjadi tukang parkirnya karena lagi banyak mobil, halalkah pendapatannya? Bolehkah itu? Fatwa ulama tidak boleh. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ahli kitab, khusus Yahudi dan Nasrani terutama, kalau mereka sedang beribadah di tempat ibadah mereka, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun. Hadis Nabi SAW. Kenapa nggak bisa cari rezeki di tempat lain? Subhanallah, rezeki itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Hati-hati saudaraku, gitu kan? Jadi orang yang mengatakan seperti ini karena tidak faham agama. Bagaimana bisa dia mengatakan Tuhan punya anak? Gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali ikhwah, yang nggak boleh. Jadi kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan anda wajib ingkar mungkar. Ingatkan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau juga dia tidak mau dengar, selesai, gugur kewajiban anda. 500 tahun sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, umat Nasrani sudah ada. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam dilahirkan, beliau diutus menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Umat Nasrani sudah ada. Bahkan mereka sudah mendekat ke Jazirah Arab. Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah, dia adalah Nasrani, yang merupakan utusan dari raja yang ada di Ethiopia, di Habasyah sana. Ketika para sahabat hijrah tahun keempat dan kelima kenabian, mereka hijrah kemana? Ke negeri Nasrani, yaitu ke Habasyah sana. Itu Nasrani negeri. Kenapa Anda ceritakan ini? Interaksi antara umat Islam dengan non-Muslim, khususnya Nasrani, atau Ahlul Kitab secara umum, ada Yahudi di kota Medina, itu udah lama. Jadi bukan baru jemaah. Jangan dipikir baru sekarang nih ketemu umat Islam satu negara sama orang Nasrani. Subhanallah. Tahun 92 Hijriah, umat Islam itu sudah nyebrang ke Spanyol. Udah ada di Spanyol 81 tahun setelah meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Nasara. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menerima kunci Masjidil Aqsa, yang notabene-nya mereka adalah orang-orang Nasara. Ya, setelah muqaddimah ini, ya, kita perlu bertanya. Terus apa yang dilakukan para sahabat Nabi tatkala orang-orang Nasara mengadakan Natalan? Mereka emangnya ngadakin Natalan? Iya. Ya, lakum dinukum waliyadin. Yang ada agamamu, agamamu, agamaku, agamamu. Ini yang namanya toleransi. Tapi ada yang kebablasan gitu.
Sampai akhirnya bukan cuma mengucapkan selamat Natal, bahkan ikut Natalan. Ikut jemaah. Udahlah. Cukup Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Ada banyak ustadz, ada banyak guru yang mungkin mereka orang-orang alim. Tapi Nabi SAW berpesan, kalau terjadi perselisihan, fa'alaikum bisunnati. Ikutin sunnah Nabi SAW. Nabi di kota Madinah itu hidup bersama orang Yahudi sampai meninggal dunia. Orang Yahudi punya lebaran juga mereka. Tapi nggak ada Nabi mengucapkan selamat kepada mereka. Para sahabat yang tinggal di Palestina puluhan tahun hidup bersama orang-orang Nasara. Tapi mereka tidak mengucapkan selamat Natal. Maka Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah tentang hukum-hukum bermuamalah dengan Ahlu Dhimmah, dengan orang-orang Nasara atau Yahudi yang tinggal bersama satu negeri. Beliau menyebutkan bahwa mengucapkan selamat Natal itu lebih parah daripada makan babi atau minum khamr. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan keyakinan. Mereka meyakini hari itu hari kelahiran anak Tuhan. Anak Tuhan. Kalau orang Nasara tetangga kita punya anak, kita datang ucapkan selamat. Kita kasih hadiah fadl. Ini toleransi. Kita disuruh berbuat baik secara sosial, kita bantu mereka, butuh bantuan kita. Ahlan wa sahlan. Mereka mau beribadah di gereja mereka, tafadhol, kita nggak gangguin, nggak boleh. Mereka punya anak, kita ucapkan selamat. Tapi mereka mengatakan Tuhan punya anak, afwan. Tuhan, aku tidak beranak dan tidak diperanakan. Nggak bisa kita mengatakan. Kita katakan selamat. Selamat atas lahirnya anak Tuhan. Sebagian mengatakan, oh enggak, ini selamat atas lahirnya Nabi Isa. Ini mereka tidak mengatakan Nabi. Anak Tuhan. Tapi kita tetap akan mendapatkan kontroversi di sini. Sebagian ulama mengatakan boleh, selama tidak meyakini hal itu. Udahlah jamaah. Ikutin sunnah Nabi SAW. Selamat. Nabi hidup bersama orang Yahudi. Para sahabat hidup bersama orang-orang Nasrani. Coba sebutkan, apakah mereka mengikuti mereka atau mengucapkan selamat dalam urusan ibadah? Ini ibadah. Ini bukan ibadah lagi, ini akidah, keyakinan. Maka tatkala antum masih bingung, ana bingung Ustaz, ana orang awam, ana nggak tahu mana yang harus ana ikutin. Ya, jangan ikutin ana. Tapi ikutin Rasul SAW. Ikutin Abu Bakar. Ikutin Umar. Ikutin Uthman. Ikutin Ali. Insya Allah engkau selamat. Mereka orang-orang yang dijamin masuk surga. Ana, Ustadz Fulan, Kiai Fulan. Gak ada yang dijamin masuk surga. Hada wallahu a'lam bissawab.